Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Selasa tanggal 25 November 2025, saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai 11. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-murid bertanya, Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Sebanyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat. Jangan kalian mengikuti mereka, dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan segera. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan tetapi gempa bumi yang dahsyat, akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Anda yang sering bepergian dengan pesawat akan selalu mendengarkan satu petunjuk dari pramugari dengan sebuah seruan di awal, attention please, mohon perhatian atau perhatian-perhatian. Lalu kemudian disampaikan kepada kita tentang cara menggunakan macam-macam sarana penyelamatan dalam situasi darurat. Apakah itu pelampung atau sesuatu yang lain. Akan tetapi saudari-saudara, kalau Anda sudah sering naik pesawat, seringkali informasi semacam itu tidak akan Anda perhatikan dengan baik. Soalnya sudah pernah dengar. Demikian juga di darat, di mana-mana selalu ada tanda lalu lintas. Apakah itu berupa traffic light? Seringkali kita sebut lampu merah. Ada tanda-tanda tentang jalan licin. Ada tanda-tanda supaya mengurangi kecepatan, bahwa di sebuah tempat atau sebuah wilayah banyak binatang yang melintas dan sebagainya. Seringkali kita abai karena terlalu sering berjumpa dengan tanda-tanda semacam itu. Demikian juga saudari-saudara, ada macam-macam peraturan lalu lintas, entah itu terkait dengan kelengkapan dokumen berkendara, SIM, STNK, BPKB, dan sebagainya. Dan kalau Anda seorang pengendara motor, bahwa harus memakai helm dan sebagainya. Namun seringkali itu diabaikan. Dan lebih lucu lagi, entahlah di kota-kota besar, tetapi kalau di desa-desa, ada semacam pemahaman bahwa memakai helm itu hanya karena takut polisi. Kalau diingatkan untuk pakai helm, kadang-kadang ada respon tanggapan, di sini tidak ada polisi. Padahal helm itu fungsinya untuk melindungi kepala apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, entah itu kecelakaan, jatuh, dan sebagainya. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Dalam Injil hari ini, Yesus mengingatkan
umat perihal penyesatan. Diawali peringatan akan kemegahan hal-hal duniawi. Katanya, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Peringatan ini, saudara-saudari, mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita gampang terbuai dengan kemegahan duniawi, indahnya bangunan bait Allah yang dihiasi dengan berbagai batu yang indah dan berbagai jenis barang persembahan. Jangan terbuai. Maka tepatlah kalau Yesus mengingatkan kepada kita, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat. Jangan kamu mengikuti mereka. Ini sebuah peringatan oleh Yesus supaya kita waspada. Supaya tidak disesatkan, supaya tidak celaka, supaya tidak kemudian kita dirugikan. Menyesal kemudian pun sudah tak berguna. Saudara-saudara, umat beriman yang diberkati Tuhan, penyesatan terjadi di mana-mana. Juga bahkan di kalangan umat Kristiani sendiri. Berapa banyak para pengkhotbah, evangelis, yang menjual Yesus demi kepentingan pribadi dan keluarga, yang menjual ayat kitab suci demi keuntungan materi. Berapa banyak orang kemudian memanfaatkan ketidaktahuan atau kebaikan hati gereja yang mempunyai, katakanlah, dana dari umat, yang akhirnya bisa ditilap dengan modus investasi atau saham atau hal-hal yang lain. Dan berapa banyak penyimpangan-penyimpangan yang dibuat oleh beberapa kaum berjubah dalam tata kelola keuangan dan harta benda gerejawi. Ada banyak pengalaman terjadi, saudari-saudara, maka waspada. Jangan-jangan kita termasuk orang yang terlibat di dalam penyesatan dan penyimpangan itu. Maka saatnya kita kembali ke jalan Tuhan untuk menata, untuk menjaga agar gereja tetap menjadi tempat yang membawa pembaruan, tempat yang membawa kabar baik bagi dunia. Waspadalah selalu, saudari-saudara. Dan ingat akan macam-macam peringatan yang penting, yang perlu demi kebaikan, demi keselamatan kita. Attention please. Selamat berkarya, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa menuntun kami dengan firman-Mu. Dan Engkau mengingatkan kami hari ini agar waspada terhadap penyesatan. Kuatkan kami agar kami tidak menjadi korban penyesatan, tapi juga tidak menjadi pelaku penyesatan. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.